Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut kisah dari Sengkolo Bau Laweyan ini. Dalam tidurnya, Surti bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat ada sesosok tinggi besar hitam yang terbelenggu rantai dan berteriak-teriak minta tolong untuk dilepaskan. Setelah bermimpi itu, dia terbangun dari tidurnya. Kali ini tubuhnya terasa sangat segar dan perasaan hatinya sangatlah senang karena dia beranggapan kalau makhluk itu sudah lemah. Singkat cerita, kehidupan Surti berjalan seperti biasanya. Sampai akhirnya suatu hari Surti baru aja belanja di pasar. Sepulangnya dia berencana mau menaiki ojek karena waktu itu belanjaannya lumayan banyak dan dia ingin cepat sampai di rumah. Berjalanlah dia mencari ojek di pangkalan ojek timur pasar pagi itu. Sesampainya di pangkalan ojek, ternyata di situ masih kosong karena semua ojek hari itu sedang ramai penumpang. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya datanglah satu ojek yang baru aja mengantar penumpang. Sebut saja tukang ojek itu bernama Trimo. "Ojek Kang, apakah bisa Akang antar saya?" tanya Surti sambil membereskan beberapa tentengan belanjaannya. "Oh iya Neng, mau diantar kemana?" tanya Trimo dengan semangat. Setelah membereskan semua barang dagangannya, Surti segera menaiki boncengan ojek itu. Berjalanlah ojek tersebut sesuai petunjuk Surti. Karena rumah Surti agak jauh dengan pasar, hingga akhirnya mereka berdua terlibat percakapan dalam perjalanan itu. "Maaf Neng, masih jauhkah rumahnya?" tanya Trimo membuka percakapan. "Lumayan Kang, sekitar 1 kilometeran lagi nanti baru masuk jalan desa," terang Surti dengan ramah. "Maaf Neng kalau lancang, kenapa Neng tidak diantar suami? Karena belanjaan Neng kan lumayan banyak ini," tanya Trimo penasaran. "Maaf Kang, suami Neng sudah meninggal. Neng sekarang janda Kang, makanya Neng belanja sendiri," terang Surti. "Maaf, saya nggak tahu kalau Neng janda." "Wah lumayan nih, ada penumpang cantik putih janda pula, siapa tahu jodoh," gumam Trimo dalam hati. "Kalau Akang sudah punya anak berapa?" tanya Surti menyelidik. "Wah Akang belum punya anak Neng, jangankan anak, wong istri aja Akang belum punya. Lagian siapa toh Neng yang mau sama Akang yang cuma tukang ojek kayak gini nih," terang Trimo merendah. "Maaf ya Kang, kirain Akang udah punya istri." "Bu jangan merendah gitu Kang, pekerjaan Akang kan halal. Lagian bisa nolong orang lagi," jawab Surti menyemangati. "Dari tadi kita ngobrol masa kita belum kenalan? Kenalkan saya Trimo Neng. Kalau Neng siapa namanya?" tanya Trimo penuh harap. "Saya Surti Kang, janda 2 kali tapi belum dikaruniai anak Kang," terang Surti ramah. Tidak begitu lama, akhirnya mereka telah sampai di jalan masuk desa. Dan sekitar 10 menitan berjalan sampailah mereka di halaman rumah Surti. "Ayo Kang mampir dulu, istirahat sebentar, kan lumayan jauh tadi perjalanannya." Surti buatkan kopi sambil istirahat sebentar, pinta Surti sambil menurunkan belanjaannya. "Iya Neng, sebentar Akang parkirkan motor dulu. Lumayanlah, bisa PDKT, siapa tahu jodoh," gumam Trimo dalam hati.
Ayo masuk Kang, Surti ke belakang sebentar ya, naruh belanjaan ini sekalian buatin kopi, ajak Surti. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Trimo segera masuk ke dalam rumah Surti. Lalu dia duduk di ruangan tamu sambil menyulut sebatang rokok filter kesukaannya. Sambil menghisap dalam-dalam rokoknya, Trimo melamunkan andai kata Surti mau menjadi pendamping hidupnya. Jujur saja, Trimo jatuh hati begitu melihat paras ayu Surti. Apalagi sekarang statusnya seorang janda. Lamunan Trimo buyar begitu Surti masuk lagi ke dalam ruang tamu sambil membawa segelas kopi hitam yang harum baunya. Silahkan Kang diminum kopinya mumpung masih panas, tawar Surti sambil meletakkan segelas kopi di depan Trimo. Makasih Neng, malah ngerepotin buatin kopi segala, jawab Trimo basa-basi. Rumah kok sepi Neng, orang tua pada kemana, tanya Trimo menyelidik. Bapak dan ibu masih di kebun Kang, jawab Surti sopan. Maaf Neng, kalau boleh akang mau nanya, tanya Trimo agak malu-malu. Nanya apaan Kang, jawab Surti penasaran. Gini Neng, kalau boleh tahu Neng Surti itu janda sudah berapa lama, tanya Trimo penasaran. Surti janda belum 1 tahun Kang, suami Surti meninggal sekitar 10 bulanan yang lalu. Memang ada apa Kang kok nanya-nanya kayak gitu, tanya Surti sambil tersenyum manis. Maksudnya gini Neng, siapa tahu kita ada jodoh, terang Trimo agak malu-malu. Memang Kang Trimo mau apa sama saya janda 2 kali, jawab Surti agak menggoda. Kalau jodoh siapa yang tahu Neng, tapi memang abang cuma seorang tukang ojek, jawab Trimo merendah. Jujur aja Neng, abang jatuh hati sama Neng Surti. Masa baru karena sudah nembak Kang, goda Surti lagi. Yang penting abang jujur Neng, perkara ditolak sudah biasa itu kok Neng, jawab Trimo memelas. Gampanglah Kang, sambil jalan aja, kalau jodoh kan gak kemana, jawab Surti memberi harapan. Setelah cukup mengobrol, lalu Trimo berpamitan untuk meneruskan mengojek lagi. Singkat cerita, waktu berjalan dengan sangat cepat. Tibalah hari Minggu, terdengar pintu rumah Surti diketuk. Assalamualaikum, salam Trimo sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab Surti sambil membukakan pintu rumahnya. Kang Trimo, monggo Kang masuk dan duduk dulu, pinta Surti mempersilahkan. Iya Neng, jawab Trimo sambil duduk di kursi ruang tamu itu. Lalu Surti masuk ke dalam dan tidak begitu lama dia keluar sambil membawa segelas teh panas. Monggo Kang diminum tehnya, tawar Surti sambil meletakkan segelas teh panas tersebut di depan Trimo. Ngomong-ngomong dari mana ini Mas, tanya Surti basa-basi. Iya Neng, akang dari rumah. Memang sengaja hari ini akang libur dan kepengin main kesini, terang Trimo jelas. Kirain akang ngojek nganter penumpang terus mampir kesini, tanya Surti selidik. Kok sepi Neng, bapak kemana? Kalau boleh akang kepingin kenalan sama bapak dan ibu, tanya Trimo. Kalau bapak lagi di belakang Kang, dan ibu pergi ke luar rumah ke rumah tetangga. Tunggu sebentar ya, Neng panggilkan bapak ya Kang. Lalu Surti beranjak ke belakang untuk memanggilkan bapaknya. Tidak begitu lama, bapak Surti keluar sambil membawa segelas teh panas buatan Surti. Ada tamu toh, kata bapak sambil duduk di depan Trimo. Perkenalkan, saya Trimo Pak, temen Neng Surti.
"Gimana kabarnya Pak? Sehat selalu kan?" tanya Trimo memperkenalkan diri. "Alhamdulillah Nak, Bapak sehat." "Nak Trimo tinggal di mana?" tanya Bapak penasaran. "Saya tinggal agak jauh Pak dari sini, sekitar 10 kilometeran dari desa ini," terang Trimo. "Sudah berkeluarga atau belum Nak Trimo?" tanya Bapak lagi. "Saya belum menikah Pak, dan mohon maaf sebelumnya. Kedatangan saya ke sini yang pertama ingin berkenalan dengan Bapak sekeluarga, dan yang kedua terus terang saya menaruh hati sama Surti Pak. Saya kalau berkenan dan berjodoh, saya berkeinginan meminang Surti untuk saya jadikan istri," terang Trimo panjang lebar. "Kalau Bapak sih terserah Surti Nak, tapi kamu tahu kan kalau Surti itu seorang janda, bahkan janda 2 kali Nak. Apakah Nak Trimo mau menerima satu Surti ini?" tanya Bapak menegaskan. "Saya tahu Pak kalau status Surti seorang janda. Bagi saya janda tidak begitu masalah, yang penting kita jodoh dan saling menghargai," terang Trimo. "Ya monggo kalau Surti mau, Bapak cuma bisa merestui aja. Kira-kira kapan orang tuamu kamu ajak ke sini?" terang Bapak serius. "Terus terang saya mau Kang, asalkan Akang mau menerima Surti apa adanya," sela Surti tiba-tiba. "Alhamdulillah, akhirnya Allah mempertemukan calon pendamping hidup saya. Insya Allah secepatnya orang tua saya akan datang ke sini Pak," terang Trimo bahagia. "Ya sudah, silakan kalian lanjutkan mengobrolnya. Bapak mau ke belakang lagi untuk menyelesaikan pekerjaan di belakang. Yang penting Bapak tunggu kedatangan orang tuamu ya Nak Trimo. Lalu Bapak beranjak ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya lagi." "Beneran kan Neng mau menjadi istri Akang?" terang Trimo kepada Surti. "Beneran Kang, asalkan Akang mau sayang sama Surti dan mau menerima keadaan Surti apa adanya," jawab Surti sambil tersenyum manis. Setelah mengobrol beberapa saat, akhirnya Trimo mengajak Surti keluar untuk makan siang sekalian jalan-jalan. Lalu mereka berdua berpamitan kepada Bapak Surti dan segera berangkat ke kota untuk menuju ke kedai bakso dan jalan-jalan layaknya ABG yang baru aja jadian. Setelah makan bakso, Trimo mengajak Surti pergi ke suatu mall yang ada di kota itu. Sambil jalan-jalan, mereka berdua saling bermesraan seperti ABG yang lagi di mabuk asmara. Apalagi Surti sudah lama menginginkan kebahagiaan seperti itu. Karena rasa bahagia yang berlebihan, tiba-tiba ada hasrat yang menggebu-gebu dari dalam tubuh Surti. Semakin lama birahi Surti semakin meledak-ledak, sampai dia lupa akan pesan Mbah Pono untuk menahannya. Surti membisikkan kepada Trimo untuk minta dipuaskan. Sebagai seorang lelaki, Trimo merasa tertantang dan dia langsung mengajak Surti untuk mencari penginapan supaya bisa menyalurkan hasratnya tersebut. Lalu mereka berdua segera menuju ke sebuah hotel melati yang ada di pinggiran kota itu. Sesampainya di hotel tersebut, Trimo langsung membooking satu kamar. Sampai di sini dulu ceritanya. Kita lanjut kisahnya di part selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.